Di zaman modern, ungkapan "aku tidak bisa hidup tanpa kamu" sering dianggap tidak lebih dari kata-kata hampa. Namun, kisah asmara antara Cleopatra dan Mark Antony membuktikan bahwa kata-kata tersebut dapat memiliki makna yang mendalam. Kisah mereka adalah epik cinta yang mempesona namun berujung pada tragedi yang menyayat hati. Cleopatra dan Mark Antony pertama kali bertemu 1 dekade sebelum mereka mencapai puncak kejayaan. Menurut biografi, pada hari Jumat tanggal 26 Juni Mark Antony dikenal sebagai jenderal yang dihormati oleh Julius Caesar karena kepribadiannya yang ceria dan ambisi yang besar. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Mark Antony meminta Cleopatra datang ke kota Tarsus yang indah untuk membicarakan aliansi antara Roma dan Mesir. Antony sebelumnya telah bertemu dengan Cleopatra di Roma. Saat itu Cleopatra adalah selir dari mentornya, Julius Caesar. Namun, pertemuan mereka kali ini berbeda, karena Cleopatra kini adalah seorang penguasa yang kuat dengan kecantikan yang memikat dan kecerdasan yang tajam. Cleopatra tiba di Tarsus dengan penuh gaya, berlayar dengan kapal yang dihiasi layar ungu yang menawan, menarik perhatian semua yang melihatnya. Kehadiran Cleopatra tidak hanya menarik perhatian umum, tetapi juga membuat Mark Antony terpesona. Sejarawan Yunani Appian menggambarkan Antony sebagai pemuda yang kehilangan kendali saat melihat Cleopatra. Cleopatra tidak hanya berhasil memikat Antony, tetapi juga memukau orang-orang Romawi dengan pesta dan jamuan makan malam yang mewah, memamerkan kekayaannya dengan segala perabotan dan perhiasan yang dimilikinya. Kisah mereka berlanjut di Alexandria, yang mengalami kebangkitan artistik, budaya, dan ilmiah di bawah pemerintahan Cleopatra. Antony dan Cleopatra menikmati saling menggoda satu sama lain. Namun, mereka harus berpisah ketika Antony kembali ke Roma untuk melaporkan kemenangannya. Selama Antony tidak ada di Alexandria, yaitu pada tahun 40 SM, Cleopatra melahirkan anak kembar yang diberi nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Pada tahun yang sama, Antony menikahi Octavia, seorang wanita cerdas lainnya, dengan tujuan untuk memperkuat hubungannya dengan Octavian. Meskipun tampak bahagia dalam pernikahannya yang baru, Antony dan Cleopatra tidak bertemu selama 3,5 tahun, hingga akhirnya mereka bersatu kembali di Antiochia, ibu kota Suriah pada tahun 37 SM. Mereka kembali melakukan perjalanan bersama, baik dalam eksploitasi militer maupun karena Antony harus bepergian ke seluruh wilayah Mediterania. Dikatakan bahwa selama periode ini, kemampuan militer Antony mulai menurun, yang berujung pada kehilangan ribuan pasukan. Kegagalan ini kemudian disalahkan pada Cleopatra. Pada musim gugur tahun 34 SM, Antony kembali ke Alexandria dengan penuh kemenangan. Bersatu kembali dengan Cleopatra, mereka yang disebut sebagai 2 orang paling luar biasa di dunia, mengadakan acara yang kemudian dikenal sebagai donasi dari Alexandria. Namun, kekuatan gabungan antara Cleopatra dan Mark Antony membuat Octavianus semakin haus akan perang. Kemarahan Octavianus meningkat ketika ia mengetahui bahwa Antony telah memberikan sebagian wilayah Timur Tengah, termasuk Mesir, Siprus, Kreta, dan Suriah, sebagai hadiah pernikahan untuk Cleopatra. Octavianus, keponakan Julius Caesar, kemudian menyatakan perang terhadap Antony pada tahun 31 SM. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Octavianus terbukti lebih unggul. Antony kemudian turun ke medan perang, tetapi tak lama kemudian, ia mendengar kabar palsu bahwa Cleopatra telah bunuh diri. Mendengar berita tersebut, Antony pun mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri. Setelah Antony meninggal, Cleopatra terus berjuang. Ia mencoba bernegosiasi dengan Octavianus, namun semua usahanya sia-sia. Cleopatra kemudian berhasil menyelundupkan racun melewati penjaga Octavianus. Ketika Octavianus menyadari apa yang telah terjadi, ia segera mengirim pasukannya untuk memeriksa Cleopatra. Mereka menemukan Cleopatra telah meninggal, sementara 2 pelayannya, Charmion dan Iras, dalam keadaan sekarat.
Setelah Kleopatra wafat, Mesir pun jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Caesarion, putra Kleopatra, dibunuh. Adapun ketiga anaknya yang lain, Alexander Helios, Kleopatra Selene, dan Ptolemy Philadelphus, dibawa ke Roma dan dibesarkan oleh Octavia, mantan istri Mark Antony. Octavianus, yang keluar sebagai pemenang, berusaha menghapus segala kenangan tentang Kleopatra dan Mark Antony. Namun, sebagai penghormatan terhadap permintaan terakhir Kleopatra, ia memastikan bahwa Kleopatra